Selamat datang kembali di Dreamland. Kita akan lanjutkan episode ke-8 series Made yang berjudul Birhan. Setelah ending episode 7 yang sangat mengagetkan itu, Alex semakin kacau di episode ini. Tanpa perlu spoiler lebih banyak lagi, kita langsung lanjutkan Made episode 8 Birhan. Alex bangun dalam keadaan bingung dan telanjang di kamar Shan. Alex lalu meminta Shan untuk mengantarnya pulang ke rumah Nate. Setibanya di rumah Nate ternyata menyambutnya dengan kemarahan yang luar biasa. Setelah ia sangat khawatir kepada Alex, yang bahkan harus meninggalkan Maddie 10 jam bersamanya. Namun Alex justru datang dengan senyuman ringan sambil diantar Shan, yang tentu membuat Nate cemburu. Nate lalu berkata ngawur dengan menuduh Alex telah tidur dengan Shan. Namun Alex juga tak keberatan untuk mengakuinya. Nate lalu marah kepada Shan yang semalam bilang bahwa ia takut untuk punya hubungan lagi setelah berpisahnya yang buruk dengan Shan. Dan justru hari ini mengaku telah kembali tidur dengan Shan. Nate tak terima ia harus menjaga Maddie, sementara Alex justru kembali tidur bersama Shan. Nate yang sangat kecewa, kemudian dengan masih sangat sopan, meminta Alex untuk pergi dari rumahnya. Nate bahkan masih mengizinkan Alex untuk memakai mobilnya. Alex lalu pergi menjenguk ibunya. Alex justru diajak bicara oleh petugas di sana tentang pengadilan yang memutuskan untuk merawat Paula di rumah sakit jiwa dalam kurun waktu 2 minggu. Paula jelas tak terima dengan keputusan itu. Namun semua racauan ngawur Paula justru membuat Alex yakin bahwa keputusan pengadilan adalah yang terbaik. Alex lalu pergi menjemput Maddie yang sedang bersama Shan. Tak disangka, di rumah Shan juga ada ayah Alex dan istrinya yang sedang mengunjungi Shan. Alex mengusir pergi ayahnya itu dan lalu marah kepada Shan tentang keberadaan ayah Alex di sekitar Maddie. Namun dengan sabar, Shan menjelaskan kepada Alex bahwa ayah Alex hanya khawatir kepadanya yang jarang datang ke pertemuan penyintas alkohol itu. Malamnya, Shan menceritakan bahwa ada alasan lain ayah Alex datang ke sana, yaitu memberi Shan pekerjaan baru sebagai tukang kayu, agar Shan bisa berhenti menjadi bartender, yang juga memudahkan Shan untuk jauh dari alkohol. Alex jadi campur aduk antara senang dan kesal karena pekerjaan itu datang dari ayahnya. Esoknya Alex kembali datang ke rumah Regina. Ia dikejutkan dengan suara membisik Regina dari garasi mobil. Regina meminta tolong untuk menjaga bayinya yang sedang tertidur di mobil itu agar tak terbangun, sementara Regina harus pergi ke toilet. Kesulitan Regina menjadi ibu baru itu dipahami Alex. Alex lalu memindahkan bayi yang hanya mau tidur di mobil itu ke ranjangnya dengan bantuan musik piano Chopin. Tak disangka, bayi Regina ternyata tak menangis sedikit pun. Regina sendiri tengah menangis meratapi beratnya tugas menjadi seorang ibu. Namun Alex yang datang lalu menasehatinya untuk tertidur. Alex meyakinkan Regina bahwa Regina hanya akan punya waktu tidur saat bayinya tidur. Regina pun menurut. Regina
lalu pergi ke kamarnya. Alex sendiri lalu mengerjakan tugasnya. Sampai tiba-tiba ia menerima telepon dari kampus Missoula yang mengabarinya bahwa ia bisa mendapatkan beasiswa jika ia mengirimkan sampel tulisannya ke surel kampusnya. Alex jelas senang sekali dengan berita itu. Ia diam-diam menggunakan komputer Regina untuk mengetik tulisannya dan mengirimkan sampel itu. Untungnya, saat Regina lewat, ia telah selesai dengan tulisannya. Kini Alex mendatangi ibunya di pusat perawatan yang baru. Paula marah karena ia menuduh Alex sengaja memasukkannya ke pusat perawatan rumah sakit jiwa itu. Bahkan Paula mengusir Alex dari sana. Kini Alex kembali ke kantor Yolanda dan berniat ingin mengganti filter vacuum cleanernya. Namun, Yolanda justru menyambutnya dengan amukan karena banyak pelanggannya yang lari ke Alex karena harga Alex yang jauh lebih murah. Yolanda tidak terima dengan tindakan Alex yang mencuranginya diam-diam, dan Yolanda akhirnya berkeputusan untuk memecat Alex dari pekerjaannya. Dengan uang yang benar-benar habis dan pekerjaannya yang kini hilang, ia terpaksa tinggal lebih lama di rumah Sean. Alex menjalani hari-harinya dengan terus menyebarkan brosur jasa pembersihannya sendiri sambil mengurus putrinya dan juga melihat kondisi ibunya setiap kali ada kesempatan. Lalu di suatu malam, Sean yang baru pulang kerja disambut dengan manis oleh Alex. Mereka kemudian kedatangan ayah Alex yang langsung ditemui Sean di luar rumah. Sean kali ini tegas dan meminta ayah Alex pergi karena Sean tahu Alex tak akan nyaman dekat dengan ayahnya. Sean bahkan melarang ayah Alex untuk kembali mendatangi rumahnya lagi. Sean lalu masuk kembali ke rumahnya dan langsung disambut dengan kecupan Alex yang senang dengan sikapnya itu sebelum Sean berangkat untuk melakukan pekerjaan gandanya. Besoknya Alex menerima telepon dari Regina yang memintanya bekerja dan mau membayar mahal pekerjaan Alex yang ternyata sudah Regina percaya. Alex bahkan diperbolehkan membawa Medi sesekali saat bekerja. Alex lalu mendatangi pusat perawatan setelah mendengar berita itu. Ia kaget ketika ibunya ternyata sudah dipulangkan dan yang menjemputnya adalah Basil. Malamnya Alex dan Sean mendatangi pesta perayaan pertunangan Ethan dan Tania. Alex menyelamati Tania yang akan menikah itu, dan ternyata kini dalam kondisi hamil. Alex lalu meminjam komputer tablet Tania untuk melihat emailnya. Alex sangat senang ketika ia membaca emailnya yang memberitakan tentang pengajuan beasiswanya yang ternyata diterima. Namun Sean justru marah dengan berita itu karena berita itu juga berarti bahwa Medi akan berada jauh darinya. Kemarahan Sean juga didasari kekesalannya bahwa Alex bahkan tak menghargai usahanya untuk menjalankan pekerjaan ganda dan juga berhenti minum untuk justru menyiapkan mobil kapur untuk diri Alex sendiri. Mereka lalu pulang dalam kemarahan yang dipendam masing-masingnya. Paginya, Alex bangun, lalu bingung ketika mendapati mobil ini ternyata hilang. Sean lalu mengaku bahwa ia sudah mengembalikan mobil itu kepada Nate. Alex jelas marah atas hal itu, namun ia terdiam ketika Sean dengan keras mendorongnya ke tembok. Alex lalu menangis dan terus mengutuki dirinya sendiri atas kebodohan yang dia rasakan. Sejak saat itu, tanpa Alex sadari,
Ia telah masuk ke fase yang lebih dalam dari serangan panik yang ia alami selama ini. Alex mulai masuk ke gejala PTSD. Sementara Sean bermain bersama anaknya sambil terus menghabiskan birnya. Dan di sini episode 8 tamat.